Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Marami. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Prodi Psikologi Islam. Jelaskan tentang teori kepribadian Albert Bandura. Nah, sebelum kita masuk pada teori, saya akan membacakan biografi Albert Bandura. Tokoh ini dilahirkan pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Albert menempuh pendidikan kesarjanaannya di bidang psikologis klinis di Universitas Iowa dan mencapai gelar PhD setahun kemudian pada tahun 1952. Setelah menempuh pelatihan postdoktoral di bidang klinis selama 1 tahun, pada tahun 1953, Bandura bekerja di Universitas Stanford, di mana kini ia menjadi Profesor David Starr dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Ia pernah bekerja sebagai ketua jurusan psikologi Stanford dan pada tahun 1974 terpilih menjadi ketua American Psychology Social Association. Albert Bandura menjabat sebagai ketua APA pada tahun 1974 dan pernah dianugerahi penghargaan Distinguished Scientist Award pada tahun 1972. Teori kepribadian Albert Bandura. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran atau social learning theory. Salah satu konsep pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa sekitarnya. Belajar sosial. Perilaku dibentuk melalui konteks sosial. Perilaku dapat dipelajari baik sebagai hasil reinforcement maupun reinforcement itu sendiri. Yang pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi dengan orang lain. Bandura mengembangkan model deterministik resipkoral yang terdiri dari 3 faktor. Dari 3 faktor utama yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan. Faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Faktor kognitif mencangkup ekspektasi, keyakinan, strategi, pemikiran, dan kecerdasan. Teori kepribadian Bandura. Teori belajar sosial atau social learning dari Bandura didasarkan pada konsep saling menentukan atau reciprocal determinism tanpa penguatan dan pengaturan diri atau berpikir. Determinis resipkoral yaitu interaksi timbal balik tanpa reinforcement, tidak tergantung reinforcement. Kognisi dan regulasi diri. Kemampuan kecerdasan untuk berpikir simbolik menjadi sarana yang kuat menangani lingkungan. Dalam model pembelajaran Bandura, faktor person atau kognitif memainkan peranan penting. Faktor person atau kognitif yang dimaksud saat ini adalah self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Efikasi diri juga berarti meyakini diri sendiri mampu berhasil dan sukses. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Teori peniruan atau modeling.
perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya. Yang kedua, perilaku seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri atau kognitif dan lingkungan. Unsur utama dalam peniruan proses. Unsur utama dalam peniruan proses modeling atau permodelan. Yang pertama, perhatian. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Yang kedua, mengingat. Subjek yang perhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Yang ketiga, reproduksi gerak. Subjek harus berupaya melakukan semua tingkah laku yang ditirunya. Yang keempat, contoh, this day will never happen again. Subjek yang pertama itu ada dua kemungkinan. Yang pertama negatif sama positif. Yang negatif, it never happen. Positif, it will happen. Ciri-ciri teori pemodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Jenis-jenis peniruan. Secara langsung, meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses pemerhati. Contoh, meniru gaya penyanyi yang disukai. Secara tidak langsung, peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contoh, meniru watak yang dibaca dalam buku. Gabungan meniru beberapa tingkah laku yang berlainan secara langsung dan tidak langsung. Contoh, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna daripada buku yang dibacanya. Peniruan sesaat atau seketika, meniru sesuatu tingkah laku untuk situasi tertentu saja. Contoh, meniru gaya fashion pakaian di TV, tapi tidak boleh dipakai di sekolah. Peniruan berkelanjutan, meniru sesuatu tingkah laku di dalam semua situasi. Contoh, pelajar meniru gaya berbudi gurunya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.